Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator ribuan tahun, chapter 12. Jika seseorang melihat bagian depan truk, mereka akan terkejut dan tidak dapat menutup mulut mereka. Saya melihat seorang anak lelaki berseragam sekolah, mengulurkan telapak tangan kanannya, dengan satu tangan di depan truk. Dari depresi bagian depan truk, kita bisa melihat betapa kuatnya tabrakan itu. Wajah Fang Yu tenang, dan dia melirik sepatunya. Setelah menggosok lebih dari 10 meter di tanah, sol sepatu kanvas yang dia kenakan telah menghilang. Namun, jika Fang Yu tidak memakai sepatu, yang terjadi sekarang bukanlah tabrakan, tetapi ledakan. Fang Yu telah berlatih selama 1500 tahun penuh, dan tubuhnya telah lama mencapai titik di mana King Kong tidak rusak. Sebuah truk menabraknya, pada kenyataannya, itu tidak berbeda dengan menabrak gunung. Fang Yu sudah memperhatikan keberadaan truk ini dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Da Biao yang telah bertemu kemarin. Fang Yu dipukul dengan sengaja. Karena, dengan cara ini, ia punya alasan untuk melawan balik dalam membela diri. Ledakan! Fang Yu mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan truk 10 ton mundur beberapa meter. Fang Yu berjalan ke pintu kursi pengemudi truk dan mengulurkan tangannya. Retak! Pintu mengemudi dibuka paksa oleh Fang Yu. Da Biao duduk di posisi mengemudi, masih memutar kemudi dengan histeris dan menginjak pedal gas. Tetapi sistem tenaga truk telah gagal. Bagaimana ini mungkin? Otak Da Biao menjadi kosong ketika Fang Yu muncul hidup-hidup. Apa yang terjadi pada menit ini adalah di luar pengetahuannya. Seseorang tertabrak truk besar yang bergerak dengan kecepatan penuh, dan dia tidak terluka, dan dipaksa untuk menghentikan truk itu sendirian? Apakah ini manusia? Inilah yang terjadi dalam novel film, bukan? Mobilnya mogok. Suara Fang Yu menarik Da Biao kembali ke dunia nyata. Kamu mau. Ah! Sebelum Da Biao selesai berbicara, Fang Yu memegang kepalanya dan membanting kemudi. Bang! 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 Ada suara teredam, disertai dengan teriakan Da Biao. Fang Yu melihat interkom di kursi penumpang, mengambilnya, dan menekan tombol panggil. 3 detik kemudian, suara Hi Wencheng terdengar. Da Biao, semuanya sudah selesai. Aku sudah mengatur agar saudara bertemu denganmu. Fang Yu tidak berbicara, tetapi terus menghancurkan kepala Da Biao. Jeritan Da Biao ditransmisikan ke sisi lain melalui interkom. Hi Wencheng tertegun sejenak, lalu berteriak, "Ada apa? Da Biao? Apa yang terjadi?" Da Biao hancur menjadi darah, dan teriakannya semakin lemah sampai dia pingsan. Fang Yu mengambil interkom, Hi Wencheng masih berteriak. Datanglah ke sini dalam 20 menit, kamu masih memiliki penyelamatan. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan tubuhnya. Kata Fang Yu ringan dan mematikan interkom. Fang Yu memandangi Da Biao yang berdarah tanpa bekas ombak di matanya. Setelah menyelesaikan Da Biao, Fang Yu melompat dari truk dan melihat guru cantik itu dengan bingung di belakang. Dia tahu keindahan ini. Dia adalah guru bahasa Inggris dari kelas kunci di sebelahnya, Ding Ran. Karena penampilannya yang luar biasa, Ding Ran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai, dan dia adalah dewi yang sempurna dalam pikiran banyak anak laki-laki. Fang Yu bertemu Ding Ran beberapa kali di koridor, dan pada saat yang sama mendengar Ding Ran berkali-kali di mulut anak laki-laki di kelas. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia melihat apa yang terjadi tadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Sama, teman sekelas, apakah kamu oke? Ding Ran membuka mulut ceri kecilnya, dan matanya yang besar dan berkilau penuh dengan rasa tidak percaya. Guru Ding, kamu tersinggung. Fang Yu mengulurkan jari dan mengetuk dahi Ding Ran. Ding Ran gemetar tiba-tiba, dan matanya menjadi kosong. Pulanglah, tidur saja, kata Fang Yu. Kembali ke rumah. Ding Ran lekat-lekat menatap Fang Yu, dan 2 detik kemudian, dia melangkah maju dan melintasi zebra cross. Fang Yu menggunakan mantra kecil di Ding Ran. Teknik ini sangat sederhana dan pada dasarnya hanya berpengaruh pada manusia. Jika tidak ada yang lain, Ding Ran akan tidur sebentar setelah kembali ke rumah. Setelah bangun, dia tidak akan memiliki ingatan sekarang, bahkan jika dia memiliki sedikit memori, dia hanya akan memperlakukannya sebagai mimpi. Setelah Ding Ran pergi, Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan 2 kamera pengintai di dekat persimpangan.
Kamera merekam semua yang terjadi tadi. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hei, Xiao Jiang, ini aku. Tolong aku. Fang Yu kembali ke halaman dan hendak naik ke atas, tetapi Yu Yuiwei berlari keluar dari rumahnya dan mengambil tangan Fang Yu. Saudara Fang Yu, ibuku kembali pagi ini. Aku memberitahunya tentang kejadian itu 2 hari yang lalu. Dia bilang dia ingin berterima kasih. Ayo makan di rumah kita malam ini. Oke, aku sudah lama tidak mencicipi masakan Bibi Wang. Fang Yu siap. Mengenai makan, dia tidak akan menolak kapan saja. Ibu Yu Yuiwei bernama Wang Yan, dan dia adalah wanita cantik dengan keterampilan memasak yang sangat baik. Pada awal ketika Yu Yuiwei berusia 10 tahun, Wang Yan menceraikan Yu Chengye, yang kecanduan judi, dan memikul tanggung jawab membesarkan Yu Yuiwei sendirian. Xiao Yu, duduk sebentar, dan aku akan membuat makanan segera. Wang Yan mengenakan celemeknya dan menjulurkan kepalanya ke dapur. Fang Yu tersenyum. Tidak apa-apa, tidak terburu-buru. Hanya saja aku di sini untuk Cheng Fan lagi dan merepotkan Bibi Wang untukmu, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Aku sudah mendengar Yu Yuiwei mengatakannya, jika bukan kamu yang membantuku malam itu. Pada titik ini, wajah Wang Yan agak jelek, dia menggigit bibirnya dan tidak melanjutkan. Aku akan memasak dulu, kamu minum teh, kata Wang Yan. Hah? Kakak Fang Yu, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Yu Yuiwei tiba-tiba menemukan Fang Yu bertelanjang kaki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menginjak batu tadi, mengetuk sol sepatu saya yang robek, dan hanya membuangnya, kata Fang Yu. Apakah kamu menginjak kedua kaki? Yu Yuiwei bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, aku belum beruntung baru-baru ini, dan aku selalu menghadapi nasib buruk. Fang Yu menghela nafas ringan dan berkata dengan tulus. Sentuh kepalamu, aku akan memberimu keberuntungan. Yu Yuiwei mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Fang Yu. Beberapa menit kemudian, Wang Yan membawa piring ke meja, total 4 piring dan 1 sup. Tentu saja, keterampilan kuliner Wang Yan tidak perlu dikatakan. Fang Yu selalu percaya bahwa keahlian kulinernya tidak kalah dengan keterampilan koki hotel. Selama makan, meskipun Wang Yan berbicara dan tertawa, Fang Yu menemukan kesedihan tersembunyi di matanya. Fang Yu sangat bersedia membantu Wang Yan karena Wang Yan mengundangnya makan malam, tetapi jika Wang Yan tidak mengatakannya, dia tidak akan sengaja bertanya. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke lantai 2. Selain ruang tamu kecil di rumahnya, ada 2 kamar. Satu adalah kamar tidur, dan yang lainnya adalah kamar untuk serba-serbi. Ketika melewati ruang serba-serbi, Fang Yu mencium aroma obat, dan tiba-tiba teringat apa yang ditanyakan Tang Xiaoro hari ini. Di ruang serba-serbi, ditumpuk dengan bahan obat yang dibawa kembali dari barat laut dan ditanam oleh Xia Xiuxi di luar ruangan jerami. Tumbuhan ini adalah varietas yang sangat langka, dan banyak dari mereka telah menghilang dari pasar. Dapat dikatakan bahwa ramuan ini sangat berharga. Tapi Fang Yu melempar mereka ke ruang sampah seperti tumpukan sampah. Jika Xia Xiuxi tahu bahwa Fang Yu memperlakukannya seperti ini, dia akan memuntahkan darah dengan amarah. Bahan obat yang tidak dapat ditemukan dalam resep. Membaca www.ukanshu.com harus memilikinya di sini. Fang Yu melihat ramuan di ruang serba-serbi dan berpikir. Apapun yang terjadi, bantulah orang-orang sampai akhir. Apalagi keluarga Tang bahkan membayar. Biarkan cewek datang dan mengambilnya besok. Di tengah malam, Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur, dengan mata terbuka, memikirkan beberapa pertanyaan. Berkultivasi ke levelnya, cukup sulit untuk bergerak maju, meskipun ini hanya periode penyulingan Qi, itu juga level ke-9 dan ke-8. Sejak 2000 tahun yang lalu, Fang Yu tidak bisa begitu saja mengolah pikirannya dan menyerap energi spiritual surga dan bumi untuk meningkatkan kultivasinya. Jika dia ingin menembus lapisan, dia hanya bisa mengandalkan metode lain. Dalam 2000 tahun terakhir, metode Fang Yu yang paling efisien adalah menelan alkimia bagian dalam dari monster-monster itu. Dengan metode ini, ia menerobos dari 5.000 lapisan menjadi 9.000 lapisan selama periode pemurnian. Tapi sekarang, dengan melemahnya aura di bumi, ada semakin sedikit monster yang bisa bertahan hidup. Dalam 100 tahun terakhir, Fang Yu hanya menemukan segelintir dari mereka. Sekarang, kultivasinya telah benar-benar mandek, dan dia telah terjebak di lantai ke-832 untuk waktu yang lama.
Fang Yu percaya bahwa selama dia dapat menembus lantai 99 dari periode penyulingan Qi dan mencapai lantai 10.000, dia akan dapat memasuki periode pembangunan fondasi. Pada saat itu, impian utamanya untuk berlatih selama ribuan tahun akan terwujud. Tetapi saya tidak berpikir bahwa ketika dia tidak jauh dari lantai 10.000, binatang buas di bumi hampir punah. Sekarang, dia menemukan metode budidaya efisien lainnya, atau dia hanya dapat mencari beberapa monster yang tersisa di dunia. Lupakan saja, aku tidak mau, toh, aku punya banyak waktu, tenang saja. Pikir Fang Yu. Fang Yu menutup matanya dan bersiap untuk tidur. Tetapi pada saat ini, dia mendengar isakan tertekan dari lantai bawah. Terima kasih telah mendengarkan. Bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.